Pak, tapi saya sudah baik loh Pak, memperlakukan diri kita dengan bagus. Kok ada orang yang memperlakukan diri kita dengan buruk, tetap begitu. Jika seseorang ingin mengubah cara orang lain memperlakukan dirinya, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman. Malam hari ini kita melanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Saya awali dari quotes ini. Selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa mencintai kebenaran dan kita tidak akan mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak belajar mencintai manusia, tentu saja kita tidak mungkin cinta pada kebenaran. Karena agennya kebenaran itu manusia. Jadi yang oleh Allah dititipi dengan makhluk yang namanya kebenaran itu manusia. Di luar manusia tidak sibuk mencerna, mendekati, apalagi mencintai kebenaran karena sudah paket jadi. Binatang, tumbuhan itu kan paket jadi. Beda dengan kita manusia yang berproses, diberi alat, bisa dekat dengan kebenaran, bisa jauh dengan kebenaran. Itu manusia. Nah, maka kita tidak mungkin bisa mencintai kebenaran kalau kita tidak belajar mencintai makhluknya Allah. Dan kalau kita tidak mencintai kebenaran, tidak mungkin kita bisa kenal dengan Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya kok isinya kebencian-kebencian saja, berarti dia jauh dari kebenaran. Kalau jauh dari kebenaran berarti sulit dari mengenal Allah. Nah ini kalimatnya Maulana Rumi. Berarti apa? Ya mari hidup ini dikembangkan dengan jalan mencintai makhluknya Allah apa saja. Jangankan yang manusia, yang bukan manusia pun yo hendaknya kita cintai dalam konteks mereka juga makhluknya Allah. Kalau kita kan sering dalam hidup ini kadang-kadang ambisi dan kebencian kita lebih besar daripada cinta kita. Pak, kalau ada kejahatan, kalau ada keburukan, kalau ada apalah kemaksiatan dan lain sebagainya, apa harus kita cintai, Pak? Iya. Tapi yang dicintai bukan kok, Pak, saya cinta kejahatannya. Jadi orang baik, orang buruk kita cintai, cara kita mengekspresikan cinta tentu saja beda pada orang baik dan pada orang buruk. Kalau pada orang baik kita dukung, kalau pada orang buruk kita tuntun, kita nasihati. Kan begitu. Kita karena peduli pada orang yang kita cintai, kalau dia melakukan keburukan, ya kita dekati, kita nasihati. Jadi dalam hidup ini harusnya tidak ada ruang untuk kebencian. Kalau kita memberi ruang untuk kebencian, kita sebenarnya sedang nabrak kebenaran. Karena betapapun yang terjadi, yang kelihatan, yang ada, itu kan sebenarnya kalau memang benar terjadi berarti ketetapannya Allah. Kalau itu ketetapannya Allah, kita membenci fenomena, kita membenci fakta, kita membenci kenyataan, itu kalau pakai kalimatnya bahasa Indonesia kan berarti sama dengan membenci ketetapannya Allah. Jadi mari kita cintai apa saja, tentu saja dengan cara mencintai yang tidak seragam dan tidak sama. Jangankan untuk yang beda-beda, yang mirip saja kan kita ekspresi cintanya beda. Misalnya punya teman yang satu sudah menikah, yang satu baru SD. Itu kan cara kita mengekspresikan
cinta kita pada mereka kan beda. Kalau yang masih SD mungkin dibelikan mainan, mobil remote, itu senengnya luar biasa. Kalau sudah menikah, kalau dibeliin mobil remote kan mereka rasanya sudah tua, sudah punya istri kok dibeliin mobil remote. Nah kalau untuk anak SD cocok. Jadi ekspresinya beda-beda. Sama nanti dengan orang baik, orang buruk. Jadi ini yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Berarti siapa saja kita jadikan teman, kita cintai. Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluknya. Kita lanjut. Malam hari ini saya membawa nasihat dari Rumi dan nasihat dari Syekh Syamsut Tabriz. Yang pertama dari Rumi. Jadi kata Rumi, aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku untuk berjaga-jaga. Karena hati bisa berhenti, karena pikiran bisa lupa. Aku mencintai mereka dengan segenap jiwa, karena jiwa tidak pernah mati atau lupa. Jadi sumber cinta kita jangan hanya hati, jangan hanya pikiran. Bukan berarti, Pak, berarti kalau mencintai tidak pakai pikiran, tidak pakai hati. Bukan begitu maksudnya. Jangan hanya itu berarti jangan berhenti di situ. Karena kalau pakai hati saja bisa berhenti. Bisa berhenti itu bukan maksudnya kena penyakit jantung karena hatinya berhenti. Berhenti itu hati itu bolak-balik. Hati itu kadang-kadang sekarang senengnya luar biasa, besok bencinya luar biasa. Kalau pakai hati masih bisa ya dan tidak ketika kita mencintai. Apalagi pakai pikiran. Pikiran bisa lupa. Kalau pas berdua, wah aku sayang sekali padamu. Nanti keluar ada yang lebih cakep, lupa dengan kalimat yang tadi. Pikiran bisa lupa. Jadi lupa itu kita kan mudah terlena, akal itu mudah terdistraksi. Maka cintailah dengan jiwa. Jadi mencintai dengan jiwa itu mudahnya kita melihat hakikat terdalam dari seseorang. Manusia itu siapapun dia, di level terdalamnya, di situ ada ruhnya Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Yang di situ ada citranya Allah. Jadi pertemuannya tidak hanya pertemuan dua akal, tidak hanya pertemuan dua hati, tapi juga pertemuan dua jiwa. Makanya dalam bahasa Inggris istilahnya soulmate. Belahan jiwa, tidak sekedar belahan hati. Apalagi belahan pikiran. Tidak. Jadi jiwaku yang kalau dasarnya jiwa mesti bersatu terus, mesti nyambung terus. Karena di level jiwa kita satu. Di level pikiran kita bisa beda-beda, wong pikiran itu macam-macam. Hati juga bisa beda-beda, passion, selera bisa beda-beda. Apalagi level fisik. Tapi begitu kita masuk di level jiwa, itu kita pasti hakikatnya satu. Di level ruh itu kita satu jenis, sama semua. Meskipun banyak orang yang mengabaikan sisi dalam rohaninya, sehingga kelakuannya hanya didasarkan pada yang fisik-fisik. Maka mari mencintai apapun dan siapapun tadi di level terdalamnya. Jadi kalau sudah level terdalam itu seragam, sama. Kalau fisik itu bisa beda-beda, ada cakep, ada jelek dan lain sebagainya. Makanya kalau nembak kok ditolak kan kadang orang bilang, loh kamu jangan hanya lihat wajahku, lihatlah. Ya, kalau hati masih bisa berubah. Kalau kalimatnya lihatlah hatiku, hati masih bisa berubah-ubah. Kurang dalam. Lihatlah jiwaku. Wah. Oke. Baik. Nah, kalau jiwa itu sudah relatif seragam. Semuanya citranya Allah dalam diri kita. Ini yang jadi penciri pembeda manusia dengan manusia yang manusia dengan semua yang bukan manusia.
Baik, jadi cintailah sahabatmu dengan jiwa. Jadi tidak lagi sepenuh hati, tapi sudah sepenuh jiwa. Baik, ini filosofinya agak dalam ya. Yang kedua, ini Qawaid al-Ishq al-Arbaun judulnya. Kaidah-kaidah cinta dari Syekh Syamsut Tabriz. Adalah mudah bagi kita untuk mencintai Tuhan yang maha sempurna, suci, dan terbebas dari kekurangan. Yang paling sulit adalah mencintai manusia dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. Ingatlah, seseorang hanya akan mampu memahami apa yang bisa ia cintai. Tak ada kebijaksanaan tanpa cinta. Selama kita tidak belajar untuk mencintai makhluk Tuhan, kita tidak akan dapat benar-benar mencintai siapapun dan mengenal Tuhan. Nah, ini wasiat selanjutnya. Mencintai sesama, mencintai manusia, bersahabat dengan sesama, itu hebat. Karena sebenarnya sulit. Kenapa? Orang itu serba tidak sempurna, serba kekurangan. Kan banyak orang itu, Pak, saya nyari sahabat orang baik-baik. Sulit loh kita nyari orang baik-baik itu. Selalu orang itu ada kurangnya, ada jeleknya. Tidak mungkin kita ketemu orang yang sempurna. Loh, kita bisa mencintai yang tidak sempurna, itu hebat. Mencintai Tuhan, mencintai Allah itu lebih mudah jalannya. Kenapa? Allah maha kuasa, maha indah, maha sempurna, mudah. Tapi mencintai manusia dengan banyak kekurangannya itu sulit. Ya boleh dicek lah, kalau teman-teman memperhatikan sahabat kita masing-masing, itu kan selalu saja ada jeleknya. Tapi kita bertahan tetap mencintai dia, itu luar biasa. Nah, berarti persahabatan itu memang sesuatu yang utama. Dan cinta kita pada sahabat inilah nanti yang jadi sumber kebijaksanaan. Yang bisa bijaksana itu orang yang ada di tataran cinta. Makanya filsafat itu filosofia. Cinta pada kebijaksanaan. Karena ini level yang hanya bisa dicapai oleh para pecinta. Hanya yang mencintai, yang mau peduli. Sebenarnya kenyataannya begini sih, tapi tidak usah aku sampaikan dululah, nunggu hatinya tenang. Loh, bisa begini nih orang-orang yang mencintai. Kalau kita tidak peduli, tidak mencintai, Allah biar segera bebas tugas, tak kasih tahu sekarang aja, meskipun dia nanti jadinya kecewa atau jadinya marah-marah. Nah, ini levelnya mungkin kebenaran, tapi belum nyampe pada kebijaksanaan. Hanya orang-orang mencintai yang bisa bijaksana. Kadang-kadang mungkin kita punya sahabat yang cerewetnya luar biasa. Kalau ngomong tidak bisa berhenti misalnya. Tapi karena kita cinta padanya, kita peduli padanya, kita bisa menampung sebanyak apapun kata-katanya. Dan kita bijaksana untuk tidak begitu saja marah-marah padanya, begitu saja meninggalkannya. Jadi hanya orang yang bijaksana, hanya orang yang mencintai yang bisa bijaksana. Nah, jadi rumusnya tadi ya, mencintai orang lain itu hebat. Kalau kita bisa mencintai, itu alamat kita bisa bijaksana. Rumus selanjutnya, kalau kita bisa mencintai makhluk, berarti akan mudah jalan kita untuk mencintai Tuhan. Omong kosong orang bilang saya cinta Allah saja tapi tidak cinta pada makhluknya. Justru jembatan untuk kita mencintai Allah itu mencintai makhluknya. Bukti bahwa kita mencintai seseorang itu kan mencintai hal-hal yang berhubungan dengan orang ini. Nah, pada Allah juga begitu. Nah, ini wasiat dari Syekh Syamsuddin At-Tabrizi.
Mari kita mengembangkan cinta pada sesama, pada makhluk, karena cinta itu nanti akan jadi sumber kebahagiaan dan kebijaksanaan, dan pada akhirnya akan membawa kita pada cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang yang merugikan orang lain, benci orang lain, perilakunya bijaksana, dan dia juga sulit untuk dekat pada Allah. Karena orang lain itu adalah makhluknya Allah juga. Baik, yang ketiga, kotoran yang sesungguhnya ada di dalam diri. Ada kotoran yang tampak dan mudah dibersihkan, tetapi ada satu jenis kotoran yang sulit dibersihkan dengan air bening. Itulah kebencian dan fanatisme buta yang melekat dalam jiwa. Kita bisa membersihkan tubuh kita dengan menjalani hidup sederhana dan puasa, tetapi hanya cinta yang bisa membersihkan hati kita. Jadi ada kotoran jasmani, ada kotoran rohani. Kotoran jasmani itu mudah kita bersihkan, ya antara lain hidup sederhana, puasa itu kan membersihkan fisik kita. Tapi kalau kotoran rohani, ini jalan untuk membersihkannya hanya cinta. Kotoran rohani, kata Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, ada dua. Yang pertama kebencian, yang kedua fanatisme. Fanatisme ini jenis menduakan Allah dengan yang lain. Jadi keterikatan pada yang selain Allah, itu namanya fanatisme. Ini mengotori jiwa kita. Kebencian mengotori jiwa kita, fanatisme mengotori jiwa kita. Obatnya apa? Cinta. Jadi semoga teman-teman bolak-balik mendengarkan kata-kata cinta ini tidak malah bosen ya. Saya khawatirnya cinta lagi. Bosen Pak. Tidak apa-apa, ini harus diulang-ulang. Sampean bosen juga tidak apa-apa. Paling tidak nanti masuk ke bawah sadarnya bahwa kita memerlukan banyak cinta untuk hidup ini. Adanya makhluk dan alam semesta ini ya juga buah dari cintanya Allah. Maka yuk, kalau masih ada kebencian, masih ada fanatisme, kita suka dengan sesuatu tidak masalah, kita memerlukan sesuatu tidak masalah, tapi semoga tidak jatuhnya fanatisme. Kita tidak cocok dengan sesuatu tidak masalah, kita tidak setuju dengan sesuatu juga tidak masalah, manusiawi, tapi semoga tidak sampai titik kebencian. Kalau sudah benci dan fanatik, itu jiwa kita kotor. Kalau dia kotor, sulit melihat kebenaran. Kalau kita sudah benci pada sesuatu atau seseorang, itu kan kebaikan atau kebenaran dari yang kita benci ini kan sudah tidak kelihatan lagi. Maka yuk, obatnya hanya cinta. Mari kita banyak mencintai. Lanjut. Yang keempat, Syekh Syamsuddin At-Tabrisi menasehati kita, jika seseorang ingin mengubah cara orang lain memperlakukan dirinya, maka lebih dulu dia harus mengubah cara dia memperlakukan dirinya. Bila dia tidak belajar untuk menyayangi diri sendiri setulus dan sepenuh hati, dia tidak mungkin dicintai. Bila dia telah mencapai tahap ini, berterima kasihlah atas segala duri yang telah ditancapkan orang lain pada dirinya. Itu pertanda dia akan segera dihujani dengan bunga mawar. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyalahkan orang lain hanya karena mereka tidak menghormatinya, sedangkan dia sendiri tidak patut dihormati. Nah, ini
Mirip dengan kemarin-kemarin bahwa bersahabat dan mencintai sesama itu dasar awalnya adalah mencintai diri sendiri. Self-love. Orang yang tidak mencintai dirinya, tidak menghargai dirinya, tidak menghormati dirinya, jangan berharap dihormati, dihargai orang lain. Kalau kita sudah kejam sama diri kita sendiri, orang lain akan melihat, oh berarti aku harus memperlakukan dirinya seperti itu. Kalau kita sukanya ngerokok kan nanti orang akan nyuguhi kita rokok. Kalau kita sukanya kopi, orang akan menyuguh kita kopi. Jadi orang bersikap sebagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin orang itu jangan begitu, kalau pas ada saya kok terus disuguhi kopi sama rokok, sekali-sekali disuguhi susu apa-apa. Nah, orang bisa nyuguhi kita susu ketika mereka tahu orang ini kebiasaannya tiap hari minum susu. Berarti apa? Ayo ubah kebiasaanmu. Kalau ada orang tidak menghormatimu, coba kamu introspeksi, jangan-jangan memang selama ini aku tidak menghormati diriku. Sehingga orang terus menganggap, oh berarti seperti itu cara memperlakukan diri kita. Nah, berteman, bersahabat juga begitu. Wah, ini sahabatku ini loh, nek ngomong kok nyelekit banget ya di depanku. Kemungkinan mungkin perilaku kita memang mengundang dia untuk nyelekit. Jadi ini kok mudah sekali ya maki-maki aku, atau memang kelakuan kita memang makiable. Apa makiable itu? Ya, memang kita layak dipisui. Jadi karena kelakuan kita layak dipisui, ya akhirnya kita dipisui. Kalau ingin tidak dimaki-maki sama orang lain, ayo kita melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Kalau orang kayak gini dimaki-maki. Karena sebelumnya kelakuan kita memang gambarannya seperti itu. Jadi rumus persahabatannya ya dimulai dari cara kita memperlakukan diri kita. Nah, Pak, tapi saya sudah baik loh Pak memperlakukan diri kita dengan bagus. Kok ada orang yang memperlakukan diri kita dengan buruk tetap begitu? Tenang saja, bersyukurlah. Disitulah latihannya. Dia menancapkan duri, tapi di balik duri yang menancap itu pasti mawarnya ikut. Jadi di situ kita akan dapat banyak pelajaran. Disitulah dimulainya peningkatan kualitas diri kita. Alhamdulillah ada teman yang gampang maki-maki, mudah misuh-misuh. Sekarang mentalku kuat, tangguh, tidak mudah baper misalnya. Kualitas diri kita meningkat, meskipun sebelumnya mungkin sakit hati kita, tapi sekarang tambah tangguh. Jadi di balik duri yang menancap, mawarnya ikut. Jadi rumus pertama berarti kita menghargai diri kita, memperlakukan diri kita secara baik, mencintai diri kita. Insya Allah orang lain melakukan hal yang setara pada kita. Kalau tidak, disitulah saatnya kita akan naik kelas. Kualitas diri kita meningkat dari ujian yang diberikan oleh sahabat kita tadi. Dari duri yang menancap, bunganya ikut mekar. Yang kelima, kita semua diciptakan menurut citranya. Dan pada saat yang sama, masing-masing kita diciptakan berbeda dan unik. Tidak ada orang yang sama, tidak ada dua hati yang sama. Jika Tuhan ingin semua orang sama, maka Dia sudah akan menciptakannya demikian. Oleh karena itu, tidak menghargai perbedaan dan memaksakan pandanganmu terhadap orang lain sama saja dengan tidak menghargai keputusan Tuhan. Jadi ini hubungannya dengan kebencian tadi. Kalau kita tidak mampu mengedepankan cinta,
mampunya benci membenci, kalau dipikir mendalam, hakikatnya kita sedang tidak meridhoi ketetapannya Allah. Kita tidak rela dengan keputusannya Tuhan. Jadi, wong kita itu hakikatnya semua ciptaan Tuhan, lah kok beda-beda, berarti Tuhan menginginkannya demikian. Kuasanya Allah, tidak ada orang itu yang sama persis apa-apanya. Bahkan yang kembar sekalipun ada bedanya. Nah, itu kuasanya Allah. Nah, sementara orang yang membenci itu ingin agar yang dibenci itu mbok jangan begitu. Mbok seperti aku saja, ingin semua orang sama. Dia tidak sadar bahwa, loh, keputusannya Allah begitu memang, ada beda-beda. Maka dalam persahabatan, persahabatan itu bukan membangun persamaan, tapi membangun kebersamaan. Beda-beda tidak apa-apa. Dengan beda-beda itu kita saling mendukung, saling menguatkan. Jadi ini rumus persahabatan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, dunia ini bagai gunung salju yang suaranya memantulkan gema. Apapun yang engkau ucapkan, baik atau buruk, akan kembali kepadamu. Oleh karena itu, bila ada seseorang berpikiran buruk tentangmu, maka jika engkau mengatakan suatu keburukan tentang orang tersebut, itu hanya akan memperbesar masalah dan engkau akan terperangkap dalam lingkaran energi keburukan. Dengan demikian adalah sangat baik. Kalau ini ijazah dari Syekh Syamsuddin At-Tabrisi. Kalau ada orang berbuat buruk pada kita selama 40 hari 40 malam, engkau mengatakan dan memikirkan hal-hal yang baik tentang orang itu. Di akhir 40 hari itu semuanya akan berbeda. Karena suasana jiwamu pun akan menjadi berbeda. Jadi ini sebenarnya nasihatnya begini loh. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan akan kembali ke kita. Kalau ada orang melakukan keburukan pada kita, jangan dibalas dengan keburukan yang sama. Karena kita akan terjebak dalam lingkaran keburukan. Balaslah tetap dengan kebaikan. Bahkan itu yang saya sebut ijazah tadi ya. Kalau ada orang kok sering ngomong jelek tentang kita, ayo dibales. Kata Syekh Syamsuddin, 40 hari 40 malam, ayo kita ngomong yang buruk, yang baik-baik tentang dia. Yang buruk-buruk lah podo wae. Kita ngomong yang baik-baik tentang dia, pikirkan yang baik-baik tentang dia. Setelah 40 hari akan ada keajaiban. Mungkin yang semula musuh bisa jadi teman. Jadi, ini semacam law of attraction. Kalau keburukan yang kita lakukan, ya keburukan yang akan hadir. Tapi kalau kebaikan yang kita ucapkan dan kita katakan, kita pikirkan, maka kebaikan juga yang akan hadir. Loh, kalau selama 40 hari kita ngomong yang baik-baik dan mikir yang baik-baik tentang seseorang, paling tidak kan kita sendiri yang terus jadi cinta padanya, tidak jadi benci. Energi kebencian tadi jadi berubah. Orang Jawa kan bilangnya tresno kuwi jalaran saka kulino. Kalau kita biasakan yang baik-baik, kita akan yang kita benci tadi lama-lama jadi kita suka. Apalagi sampai 40 hari. Pasti terus relasi kebencian akan berubah jadi relasi cinta. Ada satu syair yang terkenal sekali dari Maulana Rumi yang itu saya pecah-pecah. Bagi saya inilah simbol ekspresi pola gaya seorang yang mencintai. Jadi ada 7 nasihat yang terkenal dari Maulana Rumi yang ini pakai simbol-simbol alam semesta.
Ya karena beliau mengembangkan paradigma cinta, berarti sebenarnya ini profilnya orang yang mencintai. Yang pertama apa? Orang yang mencintai itu dermawan dan suka menolong. Kata Maulana Rumi, dalam kedermawanan dan menolong, jadilah seperti sungai. Sungai itu kan banyak memberi apa saja pada masyarakat di sekitarnya. Sungai sering jadi pusat sumbernya hidup. Kalau teman-teman belajar peradaban-peradaban manusia awal, itu biasanya dimulai dari pinggir-pinggir sungai. Karena di situ kuncinya hidup. Dia memberikan banyak. Ya tidak menunggu balasan apa-apa. Meskipun kadang-kadang balasan kita pada sungai kan jelek. Kita kasih sampah lah, kita kasih kotoran lah, kita kasih apalah. Tapi sungai selalu memberi banyak hal. Nah, jadilah orang yang mencintai. Pecinta itu dermawan dan penolong seperti sungai. Nanti kalau teman-teman pulang dari sini kok lewat sungai, diingat-ingat kalimatnya Rumi tadi. Ingat sungai berarti ingatlah bahwa aku ini harus jadi orang yang pemurah, dermawan, penolong. Baik, ini yang pertama ya. Karena ini ditaruh pertama karena manusia itu cenderung pelit. Dan itu katanya Al-Quran sendiri. Jadi manusia itu cenderung enggan berbagi, ingin enak. Biasanya kalau orang kok mau berbagi itu ya yang dibagi yang sisa-sisa. Yang dia sudah menikmati terus bagi. Biasanya begitu. Makanya bahkan Al-Quran menegaskan ya kebaikan itu kalau kita menginfakkan yang kita cintai. Karena manusia itu cenderung pelit. Yang dikasihkan orang selalu yang sisa yang sudah dia nikmati. Jadi temannya pinjam laptop, aku belum puas pokoknya. Atau minta apa, ingin apa, ya nanti kalau aku sudah baru kamu. Nah ya makanya di banyak ayat itu Al-Quran kan nyindir kita, manusia itu pelit, manusia itu kalau memberi selalu yang jelek-jelek, sehingga terus ditegaskan oleh Al-Quran, lantanalul birro, kamu tidak akan dapat kebaikan sebelum berbagi apa yang engkau cintai. Hatta tunfiku ma tuhibbun. Oke, barang ya, nanti jangan Pak saya punya pacar saya cintai. Itu maksudnya bukan ke situ ya. Oke, jadi dermawan dan menolong. Yang kedua, dalam ketulusan dan kebaikan jadilah seperti matahari. Matahari itu kan memberikan cahayanya, terangnya pada siapa saja. Tidak milih-milih. Di mana saja siapapun diberi. Orang tulus itu begitu. Kalau tulus kok milih-milih itu biasanya bukan tulus tapi pamrih. Pak saya ikhlas Pak memberi teman saya yang ini, yang ini. Yang itu kok tidak diberi. Dia sering nyakiti hati saya kok. Berarti ini sebenarnya tidak tulus. Kamu milih kok. Yang menyenangkan kamu beri. Yang tidak menyenangkan tidak kamu beri. Jadilah seperti matahari. Siapapun diberi. Jadi tidak pilih-pilih. Kan matahari itu kan kalau pas panas ya siapa saja dapat kan, tidak milih. Ini anak malas tidak pernah kuliah nggak usah dikasih matahari yang sana, kan tidak begitu. Ya kamu rajin, kamu malas ya diberi sama matahari. Nah, jadi para pecinta itu tulus. Simbolnya ketulusan itu matahari. Jadi selain jadi sungai, ingatlah matahari. Jadi kalau besok pagi jalan-jalan keluar terus kena matahari, sadarilah bahwa aku dalam hidup ini harus tulus. Tanpa pamrih. Matahari tidak pernah minta imbalan. Kecuali matahari mall ya, kalau kamu ke sana ya butuh, kamu harus bayar. Baik, jadi pecinta ciri keduanya tulus. Ciri ketiga, pecinta itu memaafkan. Dalam memaafkan jadilah seperti malam.
Malam itu maksudnya gelap, pekat. Sudah tidak ada apa-apa, tidak lihat apa-apa lagi. Jadi kalau kita sudah memaafkan orang, ya sudah. Anggap semuanya sudah tidak kelihatan. Jadi anggap semuanya sudah lenyap. Kayak kalau malam itu kita sudah tidak bisa lihat apa-apa lagi sudah. Nah, tidak boleh ada sisanya apapun. Pekat seperti malam. Kan sering kita itu memaafkan tapi ingin sedikit-sedikit membalas dendam. Sehingga yo sekarang saya maafkan tapi titeni saja, nanti mesti itu masih ingin, sebenarnya belum memaafkan. Saya maafkan sih tapi yo hukuman Allah tidak akan, sama saja. Jadi kalau memaafkan seperti malam, sudah gelap kayak kita mau tidur, lampu mati ya sudah tidak lihat apa-apa, tidak ingat apa-apa lagi, terus tidur. Jadi kalau memaafkan seperti malam. Nanti kalau mau tidur malam hari, sadarilah bahwa wah ini malam ya, aku maafkan siapapun yang punya salah tadi pagi, kemarin, dan seterusnya. Nah ini yang ketiga. Jadi pecinta itu pemaaf. Yang keempat, dalam kemarahan jadilah seperti mayat. Ya manusia itu yang normal memang kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak berkenan terhadap sesuatu. Tapi begitu kamu sadar sedang marah, jadilah seperti mayat. Mayat itu kan sudah tidak ngapa-ngapain lagi sudah. Berarti apa? Kalau sedang marah berhenti. Jadi jangan ngapa-ngapain. Kalau hadis itu kan kalau kita marah saat berdiri duduklah. Kalau saat duduk marah berbaringlah. Kalau berbaring kok marah wudulah. Bukan gulung-gulung muter-muter enggak. Jadi kalau berbaring kok malah wudulah. Sholatlah bila perlu. Jadi jangan memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Biasanya orang marah itu kalau melakukan sesuatu nanti disesali. Atau pasti tidak bagus. Kalau pas kita sedang marah itu, wah saya ingin melampiaskan marah saya dengan omongan. Omongannya mesti, kan tidak mungkin kalau sedang marah ngomongnya terus halus gitu. Saya ini sedang marah. Jadi kan tidak mungkin begitu. Jadi marah ya marah saja. Boleh enggak saya maki-maki sampean sebentar saja? Kan enggak mungkin begitu ya. 1-2 kata saja ya biar saya lega, boleh ya gitu. Oke, jadi enggak, kalau sedang marah yuk jadi kayak mayat. Jadi yuk diam dulu, enggak usah apa-apa dulu. Nanti kalau tekanan darahnya sudah turun, situasinya sudah longgar, nyaman, itu baru memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Termasuk pada siapapun yang kita cintai. Jadi kadang-kadang kita tidak cocok, rame, gegeran, marah dengan yang kita cintai. Mungkin saudara kita, anak kita, siapa saja. Yuk, ketika sedang marah, narik diri dulu. Nanti saja ngomongnya, nanti saja melakukan sesuatu. Yang kelima, saat kita sederhana dan rendah hati, jadilah seperti bumi. Jadi pecinta itu sederhana. Sederhana itu maksudnya apa adanya. Tidak dibuat-buat. Jadi, ya inilah aku apa adanya. Inilah levelku, inilah kenyataan diriku. Itu namanya kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu bukan kok dimiskin-miskinkan atau enggak. Biasa saja, sesuai situasimu, sesuai kondisimu. Tidak berlebihan. Nah kondisi ini kalau di Maulana Rumi jadilah seperti bumi. Bumi itu kan sangat rendah hati, sangat sederhana. Tidak pernah gaya. Di dalam dirinya ada kandungan luar biasa, mungkin kandungan emas, logam, macam-macam, tapi kan bumi tidak pernah sombong, tidak pernah pamer. Dia rendah hati, diinjak-injak. Tiap hari kita mewarnainya dengan angkara murka, dia tetap teguh sebagai dirinya. Itu bumi. Jadi mari belajar dari bumi.
Kalau kita jalan di atas bumi, sadarilah kasihan sekali ya bumi ini. Kita warnai dia dengan macam-macam. Bumi itu kita lempari dengan sampah dan kotoran, tapi yang diberikan kan tumbuh-tumbuhan, makanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang sederhana dan rendah hati. Bumi tidak pernah komplain, tidak pernah demo, tidak pernah mengeluh terhadap segala kelakuan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk kita. Selanjutnya, toleran. Para pecinta itu toleran, simbolnya apa? Laut. Laut itu kan dia menampung apa saja. Karena dia luas, maka apa saja bisa masuk. Baik itu yang indah-indah, yang kotor-kotor, semuanya masuk, ditampung oleh laut. Sungai itu kan membawa apa saja, ya terakhirnya di laut. Aliran apa saja, ya finalnya di laut. Jadilah toleran. Toleran itu terbuka menerima apa saja sebagaimana laut. Jadi laut itu kan simbol kelonggaran, kelegaan, keluasan. Kalau teman-teman sedang jenuh, suntuk, itu kan biasanya terus jalan-jalan ke laut kan rasanya lapang, longgar. Ketika kita melihat laut. Nah, jadi ini simbol toleransi. Berarti kalau nanti ada konflik marah-marah, wah ini berarti sedang sempit, kurang piknik, ayo jalan-jalan ke laut. Biar longgar hatinya. Biar terasa bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini sempit, tidak luas. Ngapain sih gegeran segala? Nah, yang terakhir, kuncinya di yang terakhir ini. Jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri. Jadilah engkau apa adanya. Jadi para pecinta, sadari dirimu, bermainlah peran sebagai dirimu sendiri apa adanya. Jangan terlalu banyak acting, jangan terlalu banyak gaya, nanti malah menyusahkan. Sadari hakikat dirimu dan perankan peranmu apa adanya. Jadilah engkau apa adanya. Kita itu sering ngundang masalah sendiri karena kita tidak jadi apa adanya. Kalau hari ini mungkin pakai istilah pencitraan. Sudah terlanjur mencitrakan diri misalnya sebagai anak soleh misalnya. Sudah terlanjur bilang, oh saya itu soleh, saya itu. Itu kan terus jadi beban. Akhirnya kamu di depan orang tiap hari harus acting jadi orang soleh. Itu kan berat. Nanti ada apa-apa dikit, subhanallah, alhamdulillah. Loh, ayo. Ya kalau soleh ya soleh saja. Nggak usah pakai acting berlebihan. Sesuai dengan situasimu apa adanya. Jadi para pecinta itu apa adanya. Banyak ikatan cinta bubar karena para pecintanya ndak apa adanya. Kan banyak itu yang kalau pacaran itu begitu sayangnya, begitu nikah dapat 1 bulan, begitu menyesalnya dia, kok ndak kayak dulu ya. Jadi sudah beda antara dulu dan sekarang. Kemungkinan dulunya terlalu banyak pencitraan. Akhirnya sekarang menyesal. Walah ternyata aslinya gini. Tidak sama dengan dulu. Ya, kamu tidak apa adanya. Baik, ini 7 nasihat untuk para pecinta. Kalau kita nanti bersahabat, jadilah sahabat yang dermawan, penolong. Sahabat yang baik dan tulus, yang mudah memaafkan, yang kalau marah tidak melakukan sesuatu yang nantinya disekali, yang sederhana, rendah hati, toleran, dan apa adanya. Kalau ada teman karakternya begini akan menyenangkan. Ajaklah teman yang seperti ini jadi rekan perjalanan untuk mendekat pada Allah. Ini yang dilakukan oleh beliau berdua, Maulana Rumi dan Syekh Syamsuddin At-Tabrizi.